Pemirsa, jumpa lagi bersama saya Yohana Margareta dalam program eksklusif dan spesial Metro TV Q&A karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Seperti biasa, saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh para panelis luar biasa di bidangnya. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Sujiwo Tejo, Mbak Tejo. Gen Nugi, Gen Z kita, Melissa Grace, influencer kita Shirley Anavita, jurnalis musik kita Sindo Apito. Yang paling meriah untuk teman-teman mahasiswa di studio, tepuk tangannya mana? Oke. Semuanya spesial termasuk Anda pemirsa di rumah, dan kali ini kami akan hadirkan bintang tamu yang sangat luar biasa. Sosok yang satu ini memiliki banyak keahlian di dunia seni, mulai dari seorang penyanyi, pencipta lagu, hingga menjadi sutradara film layar lebar. Keahliannya tak hanya sebatas dunia seni, berkat arahan dan saran sang ibu yang memilih juga berkuliah di jurusan kedokteran. Kini ia sukses menjadi seorang seniman sekaligus dokter. Kita sambut langsung saja bintang tamu kita malam ini, Teuku Adi Fitrian alias Tompi. Halo Mas Tompi, apa kabar? Boleh bersalaman dulu dengan panelis, silaturahmi. Oh ini Mas Tompi berumur soalnya. Sebelum duduk boleh ngobrol sebentar dong Mas Tompi. Apa kabar? Baik. Lagi sibuk apa? Sekarang masih fokus di bedah plastik lah, klinik. Oh, bedah plastik. Sebenarnya lebih suka disebut sebagai penyanyi atau dokter bedah plastik? Ya nempel sih keduanya ya. Cuma jadi kalau ketemu di jalan tuh orang udah manggilnya dok aja, dok gitu. Kak, pas jadi penyanyi gitu fansnya manggilnya Tompi? Sama dok juga. Oh, jadi berarti lebih melekat sebagai dokter ya? Udah nempel, udah kayak ya koid, ada dua sisi lah. Tapi nggak bisa milih lebih enak mana? Enggak sih. Tapi penghasilan lebih banyak yang mana? Nggak penting. Oh, nggak penting. Kenapa nggak penting? Menarik. Dari awal saya kerja sebagai dokter bedah plastik ataupun nyanyi, saya percaya satu quotes yang bilang gini nih, kalau lo kerjanya benar, duit yang datang. Jadi saya nggak kerja buat apa istilahnya ya, bukan duit di depannya gitu. Ya udah kerja aja yang benar, duitnya datang sendiri. Oke. Satu lagi, mumpung ada dokter bedah plastik, gimana sih resepnya harus glowing begitu kan untuk kita-kita yang ada di sini, khususnya perempuan, apakah juga ketika menjadi dokter bedah plastik juga harus menjaga penampilan dan kulitnya atau seperti apa? Iya. Ada beban itu? Kalau menurut saya bukan beban sih, emang harusnya begitu dong. Oh gitu? Kalau kita nggak tampil terawat, terus kita ngasih petunjuk buat orang lain untuk ngerawat diri, kan kayak nggak konyol ya. Kebayang nggak kalau ada dokter bedah plastik, giginya penuh dengan jigong gitu misalnya. Males gitu gak sih? Iya kan? Iya kan? Ada dokter bedah plastik mukanya berantakan gitu. Resep glowingnya Tompi berarti apa dong? Saya sekarang pakai skincare cuma simple doang, cuma sabun, moisturizer sama sunblock doang. Terus minum kolagen setiap hari. Kolagen? Iya. Okay. Habis ini kita konsultasi terus? Itu doang sih kayaknya. Wow, tepuk tangan. Itu doang ya, tapi luar biasa. Sherry, saya tahu Sherry dan Melissa ada banyak pertanyaan, namun kita akan simpan dulu sebelum nanti kita tanya di box-box selanjutnya. Terima kasih, Mas Tompi, silakan duduk. Luar biasa sekali. Nah, Mas Tompi, kali ini kita ingin ngobrol-ngobrol, tapi ngobrol-ngobrolnya bersama para panelis. Sudah ada 9 box, nanti silakan dipilih. Di dalamnya akan ada banyak pertanyaan sesuai dengan topik-topiknya ya, Mas Tompi. Kita akan bedah segala hal tentang seorang Tompi, selain dari dunia seni, menyanyi, dan juga dari spesialisasi dokternya. Mas Tompi, langsung saja. Ini yang pertama, nomor kesukaannya nomor berapa? Kita akan langsung ulas saja. Box pertama. Oh, langsung box nomor 3 ya. Kita buka dulu untuk box dalam Q&A pada malam hari ini. Kita harus tampilkan dulu nih sarung tenun gajah duduk Legenda Nusantara yang menjadi sponsor utama pada Q&A kali ini. Nah, kita buka box nomor 3. Di balik box nomor 3 ada topik seputar kecantikan yang kita tunggu-tunggu, bukan? Pas ya. Ya, harus dipas-pasin. Mas Tompi, ini menarik sekali ya, menempuh pendidikan di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dan telah meraih gelar spesialis bedah plastik pada tahun 2010. Dan saat ini seorang Tompi telah memiliki 12 klinik ya, kecantikan yang ia beri nama Beautiful Aesthetic Clinic. Harganya cukup mahal untuk satu kali tindakan perawatan kecantikan yang membuat penghasilan Tompi pun juga mungkin begitu fantastis, bahkan melebihi pendapatan sebagai musisi.
Nanti kita akan cross check bersama. Baru-baru ini juga viral di media sosial, Tompi membangun rumah senilai 100 miliar. Tepuk tangan dulu untuk kesuksesan Mas Tompi. Mas Tompi Itu kayaknya saya klarifikasi dulu deh. Oh, apa yang Kalau nggak diklarifikasi? bahaya sama petugas pajak. Oh gitu ya. Tapi kan itu sudah viral loh. Benar 100 miliar itu dihasilkan nah, dari ini, mana? Ini dia nih. Ini adalah salah satu bentuk kebodohan yang diciptakan oleh konten creator. Oh. Iya. Kenapa? Jadi mereka nulis itu, saya marah banget tuh sama timnya Atta tuh. Karena dia nulis di YouTube channelnya mereka, rumah seharga 150 miliar malah, bukan 100 miliar. Terus saya nanya, lo dapat angka itu dari mana? Emang gue ngomong? Enggak sih mas, biar seru aja. Gila nggak tuh? Terus saya dipanggil sama petugas pajak. Gue dipanggil sama Pernah mengalami itu langsung? Dipanggil, terus waktu saya ketemu sama petugas pajak, saya bilang, Pak, harusnya yang kalian panggil itu yang nulis. Iya dong, ini kan jadi ngerepotin gue nih jadinya. Panggil yang nulis, tanya dia dapat informasi itu dari mana. Kalau dia ngibul, penjarain aja. Itu kan ngebodohin orang jadinya. Coba, termasuk kalian ketipu semua kan? Nah, terus percaya lagi. Oleh karena itu kan kita konfirmasi ya. Padahal selama ini kan banyak sekali budaya ya, public figure ya, apapun profesinya itu yang flexing. Nah, Makanya bagaimana itu, pendapat Mas Tompi? Menurut gue itu adalah makhluk terbodoh yang harus dimusnahkan di muka bumi. Seseorang yang flexing itu? Semuanya. Kenapa? Kenapa dianggap Ngapain terbodoh? sih? Apa gunanya sih? Emang dengan flexing lo bikin orang jadi bahagia gitu? Udah gitu mending lo punya beneran, punya juga enggak, belum tentu gitu. Nggak ada gunanya gitu. Mau dilihat dari sisi apapun, dari agama, dari kehidupan sosial budaya, enggak ada poinnya buat flexing gitu. Nah, terkait dengan sosial budaya Mbah Tejo? Ya tapi apapun yang ditulis timnya Atta itu tidak menurut esensinya kan Tompi kaya gitu aja. Enggak setuju Dibandingin. saya. Tapi kenapa nggak Dibandingin setuju? Kan memang penyanyi. kaya Mas Tompi. Kalau kita ngomong angka, harus proven dong. Kalau tidak Orang angka, saya bisa ngeliatin kok, saya bangunnya berapa, saya belinya berapa. tapi kalau tidak dari angka, Mas Tompi merasa Mas Tompi kaya nggak? Saya kayak hati aja. Oh, Kalau katakan begini, penyanyi yang punya keberuntungan lain gitu loh. Yo, gimana? Boleh? Misalkan? sebenarnya bisa saja. Misalkan kayak Tapi gini Mbak Tejo, sekarang memang banyak orang ini yang tidak mau mengklaim dirinya kaya, ya itu tadi karena ada masalah pajak. ya enggak artinya dari musik seperti siapa? Tommy Wenas siapa? Tony Wenas. Tony Wenas, Ya. direktur Freeport. Direktur Freeport. Terus ada Ikang Fauzi di properti, ada Ini pasti baru baca postingannya Adi MS nih. enggak, aku baru ketemu orang yang Akri Muhammad, yang Ya, lawyer. Kadri Muhammad. Kadri Muhammad, 100 top lawyer, penyanyi juga. Artinya ada Riawan Munaf, ada Tantowi Yahya. Ya. Nah, kaya dong berarti Tompi. Ya, kalau aku sih ngeliat gini Mas, Mbah, kaya, miskin, sekaya apa, itu kan tergantung Anda ngelihatnya di mana. Gitu. Apa yang dilihat gitu. Apakah punya duit 10 juta lantas jadi orang kaya gitu. Apakah punya duit 100 miliar lantas langsung dicap kaya gitu. Kalau saya sih nggak ngelihat sesederhana itu. Orang kaya nih, duitnya ada 30 miliar, utangnya 35 miliar, kaya nggak? Tapi kameramu bagus-bagus. Ya tapi utangnya 35 miliar. Nah, itu yang kadang tidak ditunjukkan ya di media sosial ya. Oke. Duitnya 30 miliar, oh laporan kaya 30 miliar, tapi utangnya 35 miliar, mampus nggak tuh? Kalau Mas Tompi sendiri termasuk yang banyak utang nggak sih? Kalau boleh tahu? Saya ada hutang. Ya kalau berbisnis buat saya berhutang. Gitu, puterin duitnya gitu. Yang penting pekerjaannya jelas, kita tahu ini bisa buat nutupin utang. Ya udah kerjain gitu. Lebih suka kaya tapi berhutang atau nggak kaya tapi nggak ada utang? Lebih suka berusaha dengan memanfaatkan apapun yang bisa dimanfaatin. Tepuk tangan. Dokter di Indonesia itu sama bodohnya dengan dokter di luar. Kalau saya ngomong sama pinternya ntar kesannya belagu, sombong gitu. Idealnya Menkes itu terlepas mau dia dokter atau bukan, yang terpenting bukan masalah dia dokter atau bukan sih. Paham nggak manajerial? Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.